hari ini kita mulai karir podcast. Iya. Video kita yang pertama di channel kita, channel baru. Namanya, apa channel kita namanya? Nama channel kita Imitasi Studio. Imitasi Studio, di mana kita akan bergerak dalam bidang seni, IT, politik, pokoknya semuanya lah. Kita channel Apa kita yang bisa dibahas? Apa yang bisa dibahas kita obrolin semua. Di sini episode pertama kita di salah satu playlistnya adalah Close Minded, di mana kita menolak sebuah pemikiran tertentu, di mana kita berusaha mengkonfrontasi sebuah ide tertentu. Makanya apakah ide itu memang cocok atau enggak? Apakah ide itu pantas dilaksanakan apa enggak? Dengan bahasan pertama kita tentunya adalah hal yang paling umum, yang paling sering ditolak orang adalah dan paling dianggap remeh, kebocoran data. Kebocoran data. Kebocoran data. Data. Apa itu data? Apa itu data? Apa itu data? Apa itu data? Data itu sebenarnya apa ya? Kalau kita bicara mengenai dalam hal IT ya, dalam hal IT, data itu kan bisa kita sebut apa ya? Apa data? Terlihat tidak siap Anda ya. karena gini. Arti data itu luas. Oh iya, betul. Data itu luas. Maksudnya gini. Hal sesederhana kamu biasa pergi kemana, Berapa lama di situ itu disebut data gitu. Itu disebut data. Atau kita bicara mengenai kamu sukanya apa, itu data. Kamu data diri, kan kalau Itu paling umum data itu kan data diri ya. Orang anggap paling umum itu data diri. Itu hal yang paling sederhana lah, paling lumrah. Padahal data tuh lebih luas dari itu gitu. Banyak hal yang kadang orang-orang suka miss. ya. Contoh kayak di sosial media yang hits tuh di Instagram. Ada kan yang biasa konten apa sih namanya kayak siapa namanya bukan kamu gitu. Semuanya repost kayak stiker-stiker gitu ya. Ya, stiker-stiker. Aku jujur nggak pernah ikut. Gue jujur nggak pernah ikut kayak gitu. Karena kayak ada kayak panggilan masa lalu kamu. Atau jangan bohong, pap KTP. Nggak ada KTP. Tapi kan itu emang terjadi ya. Maksudnya masyarakat kita tuh tidak aware mengenai apa sih data itu. Karena skup orang menyatakan data itu adalah apa yang tercantum melekat dalam diri lu aja gitu. Iya. Orang nggak mikir kalau data-data yang simple kayak gitu bisa Penting juga gitu kan. Kayak contoh orang pada mikir kayak ya data ya KTP, nama ibu kandung, alamat rumah. Data tuh terbatas dari orang tuh bentuk orang adalah itu doang. Gak mikir kalau kayak nama panggilan kamu siapa. Itu kan, nah orang-orang kan kadang miss di sana kayak kamu sering kemana, tempat nongkrong kamu apa, tempat nongkrong favorit itu apa, itu data gitu. Dan sekarang tuh perusahaan teknologi hampir semua, Google, YouTube juga bahkan gitu, Maps apa segala macam, mereka semua mengkolek data kamu yang seperti itu. Jadi mereka nggak ngkolek data nama lu siapa, nomor KTP lu berapa, itu udah basi gitu. Hal itu tuh udah bocor jauh sebelum kalian menyatakan itu bocor gitu. Wow. Orang-orang cuma mikir data tuh sebatas sana, padahal data itu adalah apa yang kamu lakukan tuh bisa jadi data. Apa yang lo lakukan bisa jadi data. Kebiasaan tuh adalah data yang dipelajari gitu. Iya kan gitu. Iya. Kayak kita aksesnya situs apa sih favorit kita. Terus sederhana gini deh. Tentu kita pernah nyari di Google kamera. Terus tiba-tiba iklannya keluar kamera. Itu data gitu. Itu permainan data. Data itu yang dikolek sama Google mati-matian. Facebook, bukan Facebook ya. Perusahaan Meta sekarang. Metaverse. Iya kan? Meta. Mengenai kebocoran data ini menarik sebenarnya gitu. Karena kayak lu pasti sadar bahwasannya di Indonesia sendiri awareness mengenai data tuh kecil banget. Awareness entah itu pemerintah, entah itu kita gitu sebagai masyarakat umum ya, sebagai masyarakat umum gitu. Yeah. Bahkan di pemerintah sendiri data tuh kadang dianggap remeh juga nggak sih? Kayaknya di masyarakat juga data itu dianggap murah ya. Iya kan gitu. Karena orang-orang kayak ya udah deh gitu, yang penting nggak foto KTP gitu. Padahal kan resikonya Gede banget. Iya. Contoh. Pinjol. Waduh. Ya kan, kita bisa terjebak pinjol dari data gitu. Ketika data KTP ya kan. Banyak kan yang tiba-tiba ditransferin duit. Iya, ditransferin duit ke rekeningnya. Karena kayak, nah itu kayak ada juga lebaran. Nomor rekening disebar, kita ini. Udah kan data pribadi juga nomor rekening. Nomor rekening, nomor telepon. Iya. Sosial media segala macam gitu.
foto keluarga bahkan. Keluarga. Kayak orang-orang kadang masih mikir kayak foto anaknya, itu banyak kejahatan yang keluar juga dari data-data kayak gitu, yang remeh-temeh. Data-data yang nggak kita sadari, oh ternyata itu penting ya. Iya. Nah dari pengalaman lu sendiri, kita coba pindah data, scoop data gitu, scoop data mengenai kebocoran data di Indonesia. Indonesia secara data ya. Kan pemerintah sekarang ada yang namanya apa sih? Program satu data. Itu cukup menarik ya. Program satu data. Gokil. Karena gini, seberapa siap pemerintah dengan resiko kebocoran data? Kita berkaca dari ini dulu deh. Dari berapa banyak sih perusahaan atau kantor pemerintah yang datanya bocor? Oke. Berapa banyak? Banyak banget. Jangan yang berbahaya lah. Maksudnya gini, gua sebat serius. Maksudnya gini loh, yang ramai kemarin bocor tuh apa? Kemarin kan kalau yang baru-baru ini kan kayak apa? Peduli Lindungi nggak sih? Apa? Peduli Lindungi, BPJS, e-hack, Tokopedia juga pernah bocor kan? Udah lama. Udah lama sih, padahal berbocor tuh. Itu datanya diperjualbelikan di situs terbuka kan? Situs terbuka apa namanya? Gue lupa. Right Forum. Apa sih Right Forum? Right Forum itu kayaknya sih kayak tempat komunitas kumpul-kumpul database. Anda tahu apa? Ya itu tadi. Maksudnya gini, kita bicara ini sebagai orang yang mungkin tidak master banget, tapi kita berdua bergerak di bidang IT cukup lama lah. Jadi kita berdua cukup paham. Kita punya startup namanya New Medira, startup yang bergerak di bidang teknologi IT, jasa pemrograman, website dan segala macamnya, big data apa segala macam gitu. Ya. Nah, maksudnya gini, sekarang gini, kebocoran data di satu data ya, ditangkap satu data. Oke. Sekarang satu data tuh ngumpulin data. Satu data itu itu apa? Dulu? Ya satu data itu apa? Menurut Goji apa nih? Satu data menurut apa? Menurut gue ya, satu data itu data yang dikumpulkan dari satu. Ya kan, namanya satu data nih. Oke. Ya kan? Satu data banget. Satu data ya kan. Namanya satu data gitu. Nah, satu data ini data yang dikumpulkan dari seluruhnya, kayak contoh kayak gua nih gitu. Data KTP, kartu keluarga, foto apa segala macam di satu tempat gitu. Jadi big data ya. Atau misalnya dari pemerintahan, data-data penelitian, data-data research apa segala macam di satu tempat gitu. Itu sih gua mikirnya. Menurutmu Indonesia siap gak sih sama big data, satu data, metadata, metaverse? Salah bangsat. Enggak, sekarang gini, kita bicara data ya, keamanan data. Pemerintah dan data. Oke. Kita nggak bisa memungkiri sebuah fakta bahwasannya hampir semua proyek IT pemerintah 70% itu sampah. Kita ngeliat sendiri. Wow. Ya dong. Berani sekali Anda. Ya dong. Kita bicara fakta ya, Oke. Dari pandangan saya yang umum, yang masyarakat umum, hampir 70% program pemerintah itu IT jelek. Gua jelek ini kayak gimana dulu? Entah pertahanan websitenya yang buruk, bentuk websitenya yang kaku, bukan fungsinya dong. Fungsinya yang juga kurang jelas banyak. Maksudnya banyak juga website-website yang muncul hanya untuk menghabiskan anggaran. Oke. Itu fakta coy, gitu. Fakta gitu. Hal-hal kayak gitu tuh jadi masalah. Maksudnya pemerintah masih menganggap IT ini bukan sebagai solusi, tapi sebagai ajang menghabiskan anggaran. Oke. Iya kan gitu. Pemerintah masih menganggap itu ajang menghabiskan anggaran sebuah instansi gitu. Segala hal di-online-kan, segala macam. Padahal mungkin secara teknis penggunaan juga nggak sebagus itu. Nah makanya ketika kita bicara mengenai satu data, menurut gua ini program pemerintah yang bagus, tapi benar-benar harus hati-hati. Iya, betul. Harus hati-hati banget gitu. Karena kan ini bisa jadi masalah ketika ini bocor. Betul. Sekarang kita bicara mengenai keamanan IT. Apa yang bisa bikin data bocor? Yang bikin data bocor itu banyak kan ya, dari struktur codingnya mungkin, framework, jaringannya, bahkan yang paling sering itu kan kayak kelalaian meninggalkan debug mode, terus kayak sandi
banyak kok di pemerintahan itu sandinya masih admin password 1234556. Kenapa kami tahu? Karena kami banyak bekerja sama dengan pemerintah. Oh iya, salah. Wow. Maksudnya gitu. Kayak gitu tuh absurd, coy. Kayak gitu tuh absurd. Oke. Dan harga anggaran pemerintah aja untuk semua semua bidang teknologi itu gede, besar. Itu besar. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya, betul. Proyek satu data itu ngabisin duit berapa? Banyak mungkin. Banyak anggarannya, nggak mungkin kecil, coy. Dan karena pemerintah masih menganggap IT itu sesuatu yang sorry itu mungkin karena memang bukan bidangnya. Oke. Bukan bidangnya, jadi gue nggak ngejudge pemerintah juga. Oke. Tapi gue juga ngejudge perusahaan-perusahaan IT yang membohongi pemerintah. Betul. Itu juga banyak. Maksudnya gini loh, orang-orang pemerintah nggak gue bilang salah, karena mereka nggak ngerti. Itu bukan bidang mereka. Ya. Mereka dilatih mungkin ya, maksudnya dilatih segala macamnya untuk menyelesaikan hal-hal yang memang menjadi job desk-nya. Ya. Menjadi hacker tuh bukan bagian dari bukan situ. Bukan sisinya. Mereka tentu membayar orang, nge-hire orang lagi. Nah, yang gue sayangkan adalah perusahaan-perusahaan IT yang menipu pemerintahan. Oke. Baik lagi, ya ketika kita bilang mengenai agensi dari satu data segala macam, programnya bagus. Tapi kadang roadmap yang dibikin itu memang baik. Roadmap yang dibikin itu bagus. Tapi dalam menggapai roadmap ini banyak yang main. Contoh konotasi yang main gini. Oke. Harga. Jelas, itu yang pertama. Harga. Dari harga 1 miliar atau 100 juta atau berapa ratus juta. Kadang apa ya? Ada yang namanya bukan pemerintah ya, perusahaan IT itu dibayar nih 1 miliar, 100 juta, 300 juta. Tapi karena mereka menganggap IT ini abstrak, jadi sesuka hati gitu. Udah kasih aja segini. Oke. Dan pihak pemerintah juga karena mereka tidak mengerti dan ya kayak karena tidak mengerti kayak ya udah deh gitu. Jadi evaluasi aplikasinya pun tidak jelas. Auditnya tuh nggak jelas gitu. Audit aplikasi ini gimana tuh nggak jelas. Iya kan gitu. Apakah aplikasi ini aman? Apakah aplikasi ini benar? Apakah aplikasi ini bagus atau enggak gitu. Pemerintah tuh nggak ngerti kayak gitu. Apalagi kalau sorry itu saya kepala dinas yang memang usianya sudah menengah ke atas, cukup tua. Oke. Itu kan cukup susah sama teknologi. Otomatis desain kaku pun bakal bagus buat mereka. Atau malah bagus, ya kan? Atau malah bagus dianggapnya. Ya. Karena kan it's a problem menurut gua. Ketika ya balik lagi sih sebenarnya yang masalah tuh bukan di pihak pemerintahnya. Maksudnya pihak pemerintah mungkin berperan masalah juga, tapi nggak bisa disalin sepenuhnya. Yang salah itu ya si perusahaan IT, ya perusahaan IT-nya, gitu. Perusahaan IT yang memang sembarangan menurut gua. Nah. Dan perusahaan IT itu banyak sembarangan loh sekarang, benar-benar banyak karena lulusan IT per tahun di Indonesia, pasti banyak. Yang berkualitas, ini gua nggak bohong ya, maksudnya banyak dong. Secara hire banyak, tapi mereka jadi perusahaan gede. Oke. Dan mereka nggak ngambil proyek pemerintah, karena proyek pemerintah melelahkan, ribet. Oke. Karena maksudnya bukan karena banyak, maksudnya kayak ada rules, ada ini segala macam. Iya. Pembayarannya juga kadang melet. Oke. Iya kan, pembayaran juga kadang suka bikin bingung. Itu yang jadi masalah. Jadi banyak proyek IT yang bagus tuh malas berhadapan sama pemerintah. Oke. Yang berhadapan sama pemerintah tuh dari 100 orang 90 orang gak akan mau, 10 orang 5 orang karena terpaksa, 5 orang karena emang mau. Oke. Dan itu yang jadi masalah menurut gua. Karena kita terbiasa, karena orang juga nggak ngerti, kita bohongi sekalian. Oke. Mungkin kita kejauhan ya, kita kebocoran data ya, kebocoran data. Kebocoran data. Jadi curhat. jadi curhat. Maksudnya balik ke kebocoran data ya. Iya. Data tuh orang jual di mana tuh? Di Red Forum kan? Di Red Forum. Itu berapa sih rate-nya? Wow, kurang tahu ya. Standar. Gak pernah nanya sih, gak pernah tahu gitu. Bohong sekali. Kayaknya pernah lihat di berita-berita itu kan dengar. sampai 5M. Itu
itu kan, tapi kalau kita hitung untuk 270 sekian juta data penduduk, itu berarti kan satu jiwanya dihargai murah banget. Murah banget ya sih. Untuk kerugian yang tidak tahu sampai berapa. Tidak terhitung ya. Tergantung si pemegang datanya. Kamu dulu jualan data itu berapa? Kok saya? Kamu data apa yang beneran kamu? Karena gini, maksudnya kebocoran data pemerintah itu bisa terjadi karena apa biasanya? Karena mungkin umumnya sih pemerintahnya yang enggak lalai, menganggap remeh. Pernah ada di suatu artikel dari pemerintahnya mengakui tidak sering dihack. Mungkin hackernya lagi galau, lagi gabut. Tapi belum pernah ada kebocoran data kayak gitu. Tapi di forum-forum di teman-teman yang lain, data dari wilayah tersebut udah kemana-mana. Contoh data yang kita punya daerah mana? Apa? Rahasia perusahaan. Bercanda guys. Atau kami nggak bercanda? Nggak tahu. Nggak. Karena gini. Keamanan data ya, kebocoran data dan keamanan data bisa nggak diatasi pakai blockchain? Blockchain itu menarik karena semua orang menuhankan blockchain. Kayak semua orang beranggapan kayak iya sih. Pakai blockchain pasti aman. Pakai blockchain pasti ini. Pakai blockchain pasti itu. Tapi kayaknya stigmanya udah turun waktu ada yang kasus afiliator. Iya sih. Saya kasih tahu. Sudah kelihatan sih. Saya kasih tahu kepada Anda sekarang. Blockchain tidak sebagus itu. Karena kita sudah bekerja di perusahaan IT dan kita tahu. Karena Web3 tidak semudah yang dibayangkan untuk bidang programming ya. Web3. Oke. Kalau nggak salah Web3 ya. Saya lupa. Saya juga lupa. Pokoknya gini. Blockchain dalam keamanan data sebenarnya mungkin aman ya. Oke. Tapi penerapannya membingungkan. Penerapannya kayaknya belum siap sih. Belum siap kan secara ini. Karena warganya. Ya, sederhana big data deh. Itu terakhir kita ada program apa sih yang satu server tuh apa namanya? Pemerintah satu server. Satu data tuh? Nggak, tapi ada satu pemerintah tuh sekarang punya server masing-masing kan, satu server yang dikumpulin. Itu kayak di Kominfo-nya? Ya, yang di Kominfo. Kayaknya. Iya kan, maksudnya pemerintah tuh ada data sekarang wajib dikumpulin di satu server. Satu server. Sekarang bayangin, kalau server itu kehack, wah, selesai. Waktu kehack dianggapnya cuma device aja lagi, nggak taunya datanya bocor. Wah, kami pernah mengalami. Tapi bisa diatasi. Nggak sampai bocor. Insya Allah tidak bocor. Maksudnya bot itu cukup berbahaya ya menurut gua. Karena mengenai data ini memang butuh kerjasama dua hal. Maksudnya gini loh, pemerintah memang orang-orang cenderung nyalakan pemerintah soalnya. Ya. Karena kayak dianggap paling gampang lah. Lu yang keluar duit ya, lu harus tanggung jawab nih. Padahal menurut gua ini adalah harus ada kesadaran dalam orang-orang IT bahwasanya memang nasionalisme ya, nasionalisme. Kayak data-data masyarakat tuh jangan sembarangan lu permainkan juga. Hanya karena pemerintahnya mungkin tidak aware, bukan berarti lu sebagai ahli IT jadi semena-mena. Iya betul sih. Banyak juga kan karena merasa beliau punya akses. Ya, punya akses. Terus kayak nggak peduli lah, kayak mungkin dianggap remeh lah, cuma data kayak gini kok. Iya. Nggak tahu kan kalau nama panggilan aja kita kembali ke awal tadi bisa jadi buat penipuan. Iya. Kayak gitu kan. Maksudnya jadi cara mengatasinya berarti nggak? Cara mengatasinya kan kayaknya tergantung dari celahnya sih, cuma kan ada banyak sih. Tapi SSL tidak termasuk caranya. SSL itu apa? SSL itu sertifikat untuk keamanan di host. Oh ya, SSL biasa. Iya, SSL biasa. Itu kan waktu itu kalau nggak salah baca BPJS itu akan meningkatkan keamanan SSL-nya. Wah, itu waktu di komunitas sih langsung kayak, SSL bisa jadi keamanan. Ya sih, mungkin jadi keamanan di tingkat jaringan, tapi bukan keamanan di tingkat kayak frameworknya, sistemnya. Menurut gue gini sih sebenarnya, pemerintah tuh perlu ya, menurut pandangan kita ya, opini. Oke. Boleh sepakat?
boleh tidak Jadi sepakat. tadi opini semua ya? Tadi semua opini gitu. Boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Menurut gue semua agensi pemerintah itu butuh yang namanya IT konsultan. Betul. IT konsultan. Kita sudah dipercaya sama berapa perusahaan? Oke. Ada beberapa perusahaan dan ada beberapa pihak dinas juga yang percaya sama kita mengenai konsultan IT-nya. Dan kita bekerja memang sesuai framework, dan alhamdulillah sampai detik ini kita belum pernah mengalami yang namanya kebocoran data dan segala macamnya. Dari dinas yang jadi langganan kita sama memang dari perusahaan-perusahaan yang memang langganan kita juga. Karena memang balik lagi kebocoran data segala macam itu harus masalahnya adalah di ahli IT-nya. Betul. Di konsultan IT-nya. Kalau konsultan IT-nya kaleng-kaleng ya kalau cuma iya sama juga bisa. Maksudnya sekolah IT segala macam bukan lulusan IT itu nggak menjamin dia ahli di bidang itu. Itu yang harus dipahami sama orang-orang. Bukan kampusnya juga bukan, karena bukan kampusnya. Karena teknologi IT ini berbicara mengenai pengalaman. Iya kan gitu. Pengalaman kerja orang gitu, pengalaman bagaimana dia menghadapi attack virus, attack ini segala macam, attack malware. Kayak kemarin kita dihadang server kita berapa yang nyerang? Sampai akhir hari satu hari itu 2.300 attack di server kita, server utama kita. Karena pada saat yang bersamaan saya mendeklarasikan Numedira itu aman di suatu forum. Ya. Saya menyesal karena balik lagi ada itu kita ngetes ilmu ya. Ngetes ilmu. Kemarin kita juga sempat ada beberapa kebocoran data. Bukan kebocoran data ya. Ada orang berusaha masuk. Karena kita ngetes gitu. Nah, itu juga penting di pemerintahan buat men-challenge orang-orang. Perusahaan-perusahaan besar kan juga kayak gitu biasanya. Mereka men-challenge siapa yang bisa nemuin kebocoran sistem gua. Hajar silakan. Mungkin cuma dikasih sertifikat aja sertifikat. Kalau nggak ada uang kan ya cukup sertifikat nasional ya, udah juga bisa masuk. Udah berlomba sih orang kayaknya. Tapi juga pemerintah harus sadar bahwasannya yang attack kayak gitu meskipun kayak biasanya nggak perlu sama sertifikat. Iya sih. Ada beberapa yang peduli. Ada beberapa. Pen tester kan itu bahasanya. Ya anak-anak baru biasanya kayak gitu ya. Ya kalau anak-anak baru itu lebih sering ke device nih. Device tampilan menjadi pemerintah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Bisa lucu ya gitu tuh. Kita sering dianggap lucu tanpa mengecek betul-betul satu server. Apakah sudah dimasuki atau cuma halaman itu aja? Iya, karena di beberapa itu biasanya mereka malas nge-scan-nya. Ya kan, nge-scan satu-satu gitu-gitu. Ya itu sih, mungkin balik lagi kan tadi, siap nggak sih pemerintah kita sama satu data segala macam? Menurut gua ya harus ada kesadaran dari perusahaan-perusahaan IT untuk berhenti ngakalin pemerintah. Kesadarannya tuh bukan di pemerintah tapi di perusahaan-perusahaan IT, di anak-anak mudanya gitu. Bahwasanya lu harus hanya karena orang nggak ngerti hal ini bukan berarti lu boleh nipu. Maksudnya nipu gini, kayak mereka bilang sistem aman segala macam, yang nyerang mereka sendiri, terus mereka yang jual solusinya lagi. Ada beberapa kasus yang seperti itu yang kita menemukan di beberapa itu. Waktu itu terakhir kita menemukan di salah satu institusi pendidikan, di mana rektornya nanya ke kita, kok ini di kampus saya suka ke-hack gitu, kok datanya tiba-tiba hilang segala macam. Padahal server lokal gitu. Ternyata kita cek segala macam, orang IT-nya main biar anggarannya keluar terus. Hal kayak gitu tuh sering terjadi. Itu yang jadi masalah gitu. Yang jadi momok adalah ketidakjujuran orang IT itu lagi gitu. Jadi ya kalau memang masalah infrastruktur IT segala macam, menurut gua ketika orang-orang IT-nya jujur dan bekerja dengan benar, tidak mencari untung yang berlebihan segala macam, nggak dajal lah gitu. Kita bisa siap buat satu data apapun kita bisa ngadapin sih. Gue percaya sama itu sih. Gue juga percaya sih kalau sama satu data. Itu juga nanti kan ujungnya mempermudah kita kan. Ya, mempermudah kita mempelajari. Ujung-ujungnya juga mempermudah kita. Betul. Tujuannya. Sepakat. Ya mungkin sekian dari podcast kita kali ini mengenai satu bocoran data dan concern kita di kebocoran data. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye.